Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas bagaimana pembuatan persuratan yang memanfaatkan pemendekan link. Sekaligus dalam pemendekan link tersebut kita akan masukkan konten yang berupa QR code. Bentuk kegunaan dari pemendekan link dan QR code di sini adalah memudahkan kita untuk menyampaikan bentuk persuratan yang mana dalam bentuk surat itu kita tidak akan mungkin melakukan pengetikan secara manual. Jadi kita memudahkan pengguna untuk mendapatkan kemudahan akses dari link dengan cara melakukan QR code. Nah, QR code di sini akan di-scan dengan menggunakan smartphone. Kemudian dari smartphone ini nanti akan menuju ke alamat link yang sudah kita buatkan. Kita sudah sediakan dulu alamat link ini. Nah, sebagai contoh, seandainya kita masukkan alamat link ini untuk menuju ke bagian link yang sudah kita isikan di dalam bagian link yang akan masuk di URL yang kita akan tuju. Nah, di sini kan bentuk dari link tadi yang disediakan di sini. Ini ada linknya. Nah, dari link ini akan menuju ke laman yang mana kita sudah sediakan atau kita sudah persiapkan untuk dituju. Nah, cara pertama di sini ada 3 tahapan, yaitu dengan menggunakan inti pin, kemudian kita menggunakan bitly, kemudian dari bitly itu kita akan masuk dalam bentuk QR code. Nah, QR code di sini akan kita gunakan dengan memasukkan alamat link yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita siapkan linknya. Nah, link di sini saya akan menggunakan contoh yang tadi sudah saya demokan, yaitu kita menyampaikan sertifikat link dari Google Drive atau link bentuk pendaftaran seperti Google Form dan lainnya yang diperlukan dalam proses persuratan. Nah, adapun dalam bentuk tampilan yang pertama, kita akan siapkan link yang akan kita tuju. Di sini saya contohkan yang sertifikat tadi. Ini dia. Ini alamat linknya. Ini saya akan copy alamat link ini. Nah, alamat link ini kalau kita akan masukkan, berarti kita akan mendapatkan link yang sudah disediakan. Nah, sebagaimana contoh tersebut kita akan buat melalui bentuk yang pertama adalah dari inti pin. Kalau inti pin kita mudahkan aja ketikkan intip.in, kemudian link yang akan kita masukkan kita klik di dalam bagian dari isian yang kosong. Saya ulangi, di sini ada enter your long URL here. Nanti kita akan masukkan, kita copy tadi dari drive laman tersebut. Ini dia, kita copy. Kemudian kita masukkan ke laman inti pin. Kita masukkan di sini, kita pastekan. Bisa paste ini atau paste as plain text, bebas. Nah, kemudian kita kalau mau short biasa, contoh ya, ini saya short biasa aja. Ini akan dipendekkan, maka dia akan diproses di dalam inti pin tersebut, kemudian hasilnya akan menjadi bentuk yang pendek seperti ini. Tapi bentuk ini kurang begitu akurat karena kita nggak tahu ini konten di sini mau digunakan untuk apa. Kan sifatnya adalah tadi pengen kita inginnya adalah ada kalimat sertifikat kan ya. Nah, berarti identitas atau halaman yang akan dituju di sini tidak memberikan bagian yang akurat informasinya. Maka kita kembalikan ke home, kita pastekan ulang, kita gunakan custom link. Nah, untuk masukkan custom link berarti kita langsung aja tulis sertifikat. Nah, biasanya apabila ini sudah digunakan itu akan ada notifikasi. Kita coba shorten. Nah, di sini some already artinya sudah pernah digunakan.
berarti kita bisa ketikkan sertifikat IT, misalnya saja kita gunakan sertifikat IT, kita tambahkan. Nah, ini bisa. Berarti di sini sudah bisa kita gunakan untuk intipin link yang akan kita pergunakan. Nah, nanti kita cukup melakukan copy di sini, kemudian kita masukkan dalam bentuk persuratan kita. Nah, misalnya saja ini ada persyaratannya, terus kita akan gantikan dengan laman yang baru seperti ini. Nah, berarti dalam surat kita nanti ini bisa memberikan informasi yang jelas, berarti sertifikatnya apa? Sertifikat IT. Nah, ini bisa memudahkan itu pakai intipin. Pada cara kedua, kita akan menggunakan dalam bentuk bitly. Yang tadi awal kita gunakan intipin, sekarang kita akan menggunakan cara kedua, kita pakai bitly. Ini saya akan ganti dengan bitly. Nah, berarti cara pertama, siapkan emailnya terlebih dahulu, kemudian kita masuk di laman bitly, tadi bilt.com yang ini. Kemudian dari bitly.com di sini kita akan login dengan menggunakan Google yang kita siapkan Gmailnya terlebih dahulu. Kita masuk di Google, ini sign in. Nah, ini sudah. Ketika ini menjadi bentuk new bitly account, berarti kita langsung create new bitly account. Kalau ini belum punya, kalau sudah punya biasanya langsung, karena tadi kita login sistemnya. Ini create new bitly account. Oke, sekarang kita udah punya akses bentuk akun dari bitly. Kita sudah dapatkan bentuk akun dari bitly-nya. Kini akan ada permintaan, akan digunakan link tersebut untuk apa? Untuk bekerja, penggunaan sebagai personal, atau kita gunakan secara pribadi, atau untuk bekerja, atau keduanya, atau kita skip, terserah sih, ini bebas. Saya akan contohkan dalam bentuk pilihan about, jadi keduanya ya. Nah, kemudian dari sini ini akan minta informasi-informasi, tapi seandainya kita nggak mau ribet aktivitas yang ada di dalam sini, kita skip aja. Oke, bisa langsung ya. Kalau kita lengkapi itu tadi bisa ya. Sekarang kita akan coba dari bentuk link yang tadi panjang ya. Kita akan copy, kita sudah punya akunnya dari bitly di sini. Sekarang kita coba akan buatnya dengan cara create. Sini kita enter long URL, hampir sama dengan apa yang kita masukkan di bagian intipin tadi. Namun bedanya kalau intipin kita nggak perlu melakukan bentuk pendaftaran, tapi kalau bitly kita harus melakukan bentuk pendaftaran. Kita lanjutkan, saya ulangi di sini, kita copy ya. Kita akan kopikan laman tersebut, ini dia, kita copy, kita bawa ke bitly, kita paste. Nah, kemudian dari sini kita akan melanjutkan dalam bentuk create. Tunggu. Nah, nanti yang ini tidak perlu dilakukan ya, kita kasih namanya sertifikat IT misalnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita langsung mengcopy yang pendek, ini langsung. Kalau tadi kan ada bentuk shorten tanpa custom. Kalau di sini customnya di sini bentuknya. Sekarang kita coba dengan nama sertifikat IT. Kita save. Nah, ini ada error ya, pemberitahuan. Berarti sertifikat IT ini sudah ada yang pakai. Sekarang kita ubah ke tambahan yaitu Unipma. Saya lakukan save. Bisa. Artinya di sini sudah bisa kita pakai, kita copy, kemudian kita save ya. Nah,
maka ini nanti akan tersimpan di dalam akun kita. Kemudahan atau keunggulan dari Bitly itu adalah adanya penyimpanan data dari pemendekan link kita yang kita miliki di sini dibanding yang Intipin. Kalau Intipin tidak ada, kalau Bitly ada, karena asalkan kita menyimpan dalam akun email yang sudah kita buatkan. Kita lanjutkan, tadi sudah kita copy ya. Sekarang kita tinggal mengganti link yang sudah kita gunakan dengan link yang baru. Maka akan ada perbedaan tampilan dari Intipin sama Bitly. Nih ada dua perbedaan. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam proses penggunaan di sini, yaitu mengacu ke dalam bentuk QR code. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam bentuk QR code di sini. Nah, pada bagian QR code yang ketiga ini akan kita bahas, yaitu langkah pertama adalah kita masukkan link yang akan kita pergunakan. Akan lebih baik kalau itu adalah link yang sudah kita pendekkan. Seperti ini. Bisa copy. Kemudian kita masukkan ke QR code kita. Seperti ini ya tampilannya. Nah, di sini QR code generatornya ini sudah bisa membaca. Nah, kita akan coba ya perbedaannya dari yang sebelumnya seperti ini. Ini lihat. Kemudian kita pastekan. Ada perubahan. Nah, maka di sini kita bisa custom ya ukurannya, besar kecilnya. Nah, ini kalau tidak pakai margin, ya pakai margin. Ini yang paling simple ya dengan QR code. Nah, kemudian kita sudah bisa save ya dalam bentuk PNG. Ini yang versi gratis ya dengan QR code generator.com. Kita save yaitu dengan bentuk sertifikat IT yang Intipin ya, Intipin. Ini kita simpan. Lihat, ini akan tersimpan ya datanya. Nah, di sini sudah dapat, maka data kita ini bisa kita del, kemudian kita sisipkan ya bagian dari penyimpanan gambar tersebut di atas tadi yang kita sudah lakukan. Ini kita simpan, letaknya pada bagian download. Ini saya simpan di sini aja. Ini nama bagian download sertifikat Intipin tadi ya. Nah, sekarang kita cari di bagian download sertifikatnya, kita insert. Tinggal sesuaikan aja ukurannya. Oke, baik. Ini udah masuk ya, nanti untuk QR-nya. Nah, sekarang yang untuk Bitly kita lanjutkan. Yang untuk Bitly saya ganti ya dengan Bitly, saya kopikan lagi, langkahnya sama. Ini dia, langkahnya sama. Yang tadi saya akan delete, kemudian kita pastekan dengan yang baru yaitu Bitly. Saya tanpa margin atau pakai margin, ukuran bisa diubah ya, atau pakai margin bebas. Nah, kalau ini sudah, maka kita save sertifikat Bitly. Ini yang untuk Bitly. Oke, kita save. Maka ini akan ke download ya. Nah, di sini nanti akan masuk, kita insertkan lewat picture this device. Nah, yang ini ya, kita insert. Oke, sudah ada. Baik, ini ada perbedaannya. Dengan tanpa margin, ini pakai margin.
hanya ada beberapa perbedaan saja. Nah, apabila kita menggunakan handphone, ini bisa diuji apakah bagian dari QR code ini bisa terbaca. Demikian bentuk dari penggunaan pemendekan link serta penggunaan dari QR code. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.